Sore Pak Gigi, gimana Sore kabarnya Bu. hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini tempat saya penilaian harian bersama. Jadi kebetulan saya guru olahraga. Hari ini tidak berkeringat. Ya fresh lah Bu. Jadi nggak terlalu Oh, capek. begitu nggih. Ya. Jadi ini masih masih musim apa? Penilaian Kalau semester seperti itu. ya kalau di tempat kami itu sekarang lagi kayak ulangan harian tapi bersama gitu loh Bu. Oh, nggih nggih Ya. nggih. Nggih nggih. Nggih. Gimana ini Pak Gigi, waktu kita terbatas nggih. Sore ini kita pingin bincang-bincang apa ini Pak Gigi tentang coaching kita kali ini. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat saya untuk apa ya? Saya berbagi cerita, mencari solusi lah ibaratnya ya Bu ya. Nggih. Jadi eh, saya itu tertarik sekali dengan sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi itu loh Bu. Nggih, nggih. Eh, Kebetulan Ibu ngajarkan di TK ya Bu. Betul, betul. Nah, di TK. Kalau saya kan di SMP, tapi itu kayak nggak masalah lah, kita akan bertukar pikiran. Jadi Nggih. untuk alurnya itu saya sudah beberapa kali membaca tentang alur pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Tapi pada kenyataan di lapangan saat saya mengajar dengan pembelajaran tersebut, itu kadang-kadang ada saja yang kelupaan, entah itu eh, tidak merefleksi, ya, tapi yang paling sering tidak merefleksi. Terus tidak pembelajarannya yang masih teacher center seperti yang dulu-dulu Bu, belum yang berdiferensiasi gitu Bu. Jadi saya gampang lupa gampang lupa terkait dengan kebiasaan-kebiasaan baik itu. Oke Pak Gigi, kira-kira nih dari percakapan kita ini apa sih yang ingin Pak Gigi dapatkan dari hasil percakapan kita nanti ini? Iya, dari diskusi kita, dari ngobrol kita pada sore hari ini, saya pengen nanti di akhir pembicaraan atau di sebuah kesimpulan obrolan kita itu saya dapat sebuah kiat atau sebuah cara untuk eh, menjadi tidak pelupa dalam hal pembelajaran gitu loh Bu. Oke, jadi Pak Gigi nanti di akhir obrolan kita Pak Gigi ingin menemukan kiat nggih, dan Iya, cara bagaimana Pak Gigi bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi yang dengan seutuhnya. iya betul. Iya, Nah, tadi nggih Pak Gigi tadi sudah menyampaikan, Pak Gigi kadang sering lupa nggih, iya terutama betul. ketika melakukan refleksi, kemudian terus apa tadi, kegiatannya masih teacher Monoton, center, masih teacher nggih betul center. seperti itu nggih. Oke. Nah, oke Pak Gigi. Nah, dari tadi yang sudah Pak Gigi sampaikan nggih, eee dari Pak Gigi sampaikan tentang Pak Gigi mudah lupa, kemudian Pak Gigi masih melakukan kegiatan yang masih teacher center. Nah, hal apa sih Pak Gigi yang Pak Gigi bisa bisa membuat Pak Gigi itu tidak mudah lupa seperti itu. Apa yang pernah Pak Gigi lakukan untuk Pak Gigi sendiri, atau mungkin Pak Gigi sudah pernah melihat cara teman ketika mereka mengalami suatu hal yang sering, oh saya sering lupa gitu. Apa sih cara yang bisa dilakukan itu nggih. Kemudian bagaimana Pak Gigi itu hal-hal apa, kegiatan apa yang kira-kira yang bisa dilakukan agar teacher center itu bisa beralih menjadi student center seperti itu. Pengalaman apa yang sudah Pak Gigi lakukan? Ya, jadi yang ada beberapa sampel guru yang memang
namanya, saya sangat tertarik sekali dengan metode pembelajaran beliau, terkait beliau adalah guru senior saya yang di sekolah ini. Jadi setiap tapi ini belum belum pernah saya melakukan kegiatan tersebut, Ibu. Jadi baru Oke, nggak baru apa-apa nggih. berangan-angan. Iya. Iya, Jadi betul betul. setiap beliau itu mau mengajar ke kelas, praktikum atau ke kelas lah, beliau pasti buka laptop. Ada beberapa kali saya bertanya, "Bu, baca apa, Bu?" "Oh, ini baca apa namanya, pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas A atau di kelas tertentu," kayak gitu. Oh, tapi ya itu sebagai angin lalu buat saya. Saya hanya, "Oh, tanya saja, Bung." Apa namanya, nggak salah tanya. Oh, ternyata saya mikirnya juga seperti itu. Oh, ternyata itu harus baca ya, harus baca dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi guru tersebut setiap pembelajaran itu bawa bawa apa ya, bawa alat, terus bawa itu loh, apa yang nempel itu, Sticky ini note, stick note. itu selalu apa di tasnya ini selalu ada berulang lagi baru-baru ini buat apa kayak gitu. Jadi Oke. mungkin saya yang melihat seperti itu mungkin. Oh iya, oke. Jadi Pak Gigih pernah melihat teman, nggih, teman Iya, iya. sesama mengajar di Iya, PCO iya. kah? Oh, oke. Tidak, Oh, bukan, bukan, tapi mengajar di mapel lain seperti itu. Oke, iya, tapi Pak Gigih melihat kok kesiapan dari beliau itu sepertinya apa yang Pak Gigih ambil pelajaran dari itu, Pak Gigih melihat guru tersebut selalu membaca dahulu iya, sebelum mengajar baca. dengan anak-anak. Oke. Iya. Nah, menurut Pak Gigih, hal itu bisa Pak Gigih lakukan apa tidak? Menurut saya bisa, Bu. Saya pernah pernah melakukan hal tersebut. Jadi eh, waktu kegiatan apa, saya tidak mengajar jam pertama, tapi mengajar jam ketiga, ketiga dan keempat. Jadi waktu saya agak luang ini, tidak mengajar jam pertama, jam kedua. Jadi saya iseng buka laptop, lihat jadwal, ternyata saya ngajar jam ketiga. Terus saya buka agenda saya apa ini hari ini di jurnal. Ternyata saya kemarin sudah mengajar ini. Lah, saya iseng lah. Setelah saya iseng dan membaca RPP yang akan saya lakukan pada hari eh, itu, oh ternyata ada permainannya. Akhirnya saya apa ya namanya, terlintas, oh nanti coba main ini dulu, coba ternyata berdiferensiasi itu, ternyata ada mainnya, ada permainannya supaya anak-anak lebih lebih tertarik. Nah, itu pernah saya coba dan memang antusias anak lebih baik sih memang daripada teacher center atau tapi setelah itu kadang-kadang lupa lagi kayak gitu, Bu. Oh, Bapak kadang kan sering lupa, saya kok tidak melakukan refleksi. Iya, betul. Tapi tadi Bapak kok sudah cerita nggih kalau Bapak itu melihat teman guru itu membawa sticky note nggih seperti itu. Iya, Nggih, kira-kira Pak Gigih untuk bisa apa namanya membantu Pak Gigih agar hal-hal yang sering Pak Gigih lupakan itu seperti melakukan refleksi itu apa sih Pak yang bisa Bapak lakukan agar hal-hal yang lupa nggih yang Pak Gigih biasa apa ketika Pak Gigih mengajar itu bisa terakomodir biar tidak lupa seperti itu. iya. Bagaimana Pak? Berarti dari pengalaman saya ya, Bu, ya. Nggih, Dari nggih. pengalaman saya itu, kalau saya sendiri, pribadi saya kan kita sudah punya RPP, sudah punya silabus dan lain-lain sudah lengkap. Mungkin yang bisa saya lakukan untuk menjadi kebiasaan saya, berarti saya setiap 1 minggu sekali mungkin 1 minggu sekali, eh, di jurnal mengajar saya itu saya mengajar apa sih, terus mungkin yang saya bisa lakukan selain buka laptop untuk membaca, mungkin saya print out RPP supaya bisa apa ya lebih ready kapanpun saya baca tanpa buka
buka laptop, mungkin RPP saya harus saya print, saya standby-kan di meja. Oh, besok mau ngajar ini, jadi saya harus baca dulu, harus saya lebih prepare dulu sebelum sebelum saya menghadapi siswa-siswa saya. Anak-anak. Itu yang Iya, bisa saya betul. lakukan ya, Bu. Oke, oke. Terus untuk yang tadi kira-kira yang biar Bapak bisa merefleksikan setelah Bapak mengajar, kira-kira apa Pak yang hal-hal yang bisa mengingat kembali lah memori kita. Oh ya, aku harus ngajar pengingat, ya seperti itu, ya. Dengan Iya, apa? Nggih. Oke, saya harus bagaimana ya biar saya tidak terlupa untuk merefleksikan kegiatan tadi dengan anak-anak seperti itu. iya. Apa Eh, Pak kira-kira Pak? Kalau untuk merefleksikan, kalau kegiatan refleksi kan sudah tertuang di RPP-nya ya, Bu, ya. Oh, Mungkin nggih. mungkin di RPP yang tentang refleksi itu harus saya stabilo mungkin, Stabilo, supaya lebih oke. jelas lagi, iya. Oke, Apa, oke. supaya mudah diingat ini. Oh, Oh, ini iya. harus dibaca, harus dilakukan karena sudah saya ibaratnya sudah bercetak tebal. Mungkin Nggih, itu yang bisa saya nggih. lakukan. Oke. Berarti eh nah ini ya tadi Pak Gigi sudah tadi ceritakan semua bahwa Pak Gigi nanti rencana yang akan Pak Gigi lakukan untuk agar Pak Gigi tidak mudah lupa, kemudian bagaimana mengajar anak-anak bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi Pak Gigi menyampaikan ingin mencetak atau membaca terlebih dahulu, nggih. Ya, Nggih, mungkin itu. kemudian mencetak RPP, nggih. Jadi di situ Pak Gigi nanti bisa menuliskan hal-hal refleksi juga secara langsung agar Iya, Pak Gigi tidak lupa, nggih, tidak banyak lupa. Tadi Pak Gigi bilang gampang lupa seperti itu, nggih. Jadi iya, oke. Jadi rencana yang akan Pak Gigi lakukan setelah ini tadi yang sudah Pak Gigi sampaikan itu apa yang rencana awal, apa yang akan Pak Gigi lakukan dan eee, selanjutnya, nggih. iya. Mungkin rencana saya ke depan setelah ini berarti saya harus mempersiapkan, mungkin media pembelajaran ya, Bu, ya, supaya lebih lebih apa ya, lebih ingat lagi. Antara lain RPP-nya harus harus dipersiapkan di print out dulu. Terus terkait tadi yang refleksi harus bagaimana supaya saya ingat, atau dicetak lebih tebal, atau tadi di stabilo juga. Mungkin itu yang akan saya lakukan sebagai pengingat agar saya tidak lupa lagi. Ya, bagus Pak. Semoga berhasil dan sukses. Oke, saya kita bisa diskusi lagi apa yang sudah Pak Gigi lakukan dan hasilnya seperti apa. Nanti kita diskusikan lagi nggih Pak Gigi, nggih. Nggih. Ibu. Mungkin cukup dulu nggih coaching kita kali ini. Iya, Ibu. Terima kasih Pak Terima Gigi kasih. sudah mau berbagi dengan saya. Nggih. Oke. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum Pak Gigi. Waalaikumsalam.